Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati fillah, tibtum wa taba sa'ikum wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilan. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, Islam dan taufik, sehingga kita dapat beribadah hingga saat ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Ikhwan wa akhwati fillah, tidak lupa marilah sama-sama kita perbaiki niat, kita perbarui niat, kita luruskan niat, sehingga waktu yang kita belanjakan pada pagi hari ini benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan surat Al-Insan. Kita berusaha untuk merenungi, mengambil nilai yang terkandung di dalam surat Al-Insan. Surat Al-Insan ini adalah surat yang ada pada juz ke-29. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, maka dia ada pada urutan yang ke-76, surat yang ke-76. Surat Al-Insan ini adalah merupakan surat Madaniyah. Kita semuanya memahami bahwa surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW setelah baginda hijrah ke kota Madinah. Surat ini terdiri dari 31 ayat. Disebut sebagai surat Al-Insan atau dinamakan sebagai surat Al-Insan karena Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Insan ini menyebutkan tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia, mewujudkan manusia yang mana sebelumnya manusia itu belum ada. Ketika itu sudah ada malaikat, sudah ada jin dan sebagainya. Tetapi ketika itu belum ada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian selanjutnya manusia yang baru diciptakan itu selanjutnya menjadi khalifah di atas bumi. Khalifah ini banyak artinya. Itu bisa yakhluqu ba'dhum ba'dan, terus beranak pinak, meninggal dan kemudian terus berkelanjutan karena ada keturunan dan keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semua apa yang diperlukan oleh manusia tersebut. Nah, surat Al-Insan ini juga disebut sebagai surat Ad-Dahr. Kalau kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kita tahu bahwa surat Al-Insan ini disunnahkan untuk dibaca ketika sholat subuh rakaat kedua di hari Jumat. Kalau rakaat pertama dianjurkan surat As-Sajadah, Alif Lam Sajadah. Tadi kami sempat ngobrol sedikit dengan Pak Kastanto, alhamdulillah kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari Wonogiri umrah belum lama ini. Nah, kalau kita nanti insya Allah umrah bersama, Allahumma amin, kita akan seperti itu, bertemu dengan surat, atau kita akan menjadi makmum di hari Jumat, di mana imam itu akan membaca surat Sajadah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua.
Kalau di Wonogiri atau di Uriantoro kayaknya jarang ya. Iya, jarang ya. Iya. Nanti kalau ada masjid yang imamnya membaca surat As-Sajdah rakaat pertama salat subuh hari Jumat dan rakaat kedua Al-Insan, kayaknya minggu depannya sedikit deh jamaahnya. Jangan kono panjang banget bacaannya gitu. Padahal itulah sunnatul Rasul. Baik. Sampai-sampai ketika kami itu ya umroh dan imam membaca surat As-Sajdah sampai innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, itu kan sujud tilawah. Jadi dari qiyam langsung sujud tilawah ya. Karena mungkin ya jamaah kita belum pernah menemukan itu atau jarang sekali menemukan seperti itu, maka ketika Allahu akbar dia tetap rukuk itu. Kata dia, Ustaz tadi sholatnya salah itu. Ketika sholat itu, jangan-jangan ini Ustaz tadi yang salah. Tapi ketika itu, setelah sholat itu dia sempat bercerita seperti itu. Jadi rakaat pertama sajadah, rakaat kedua surat Surat Al-Insan ini. Nah, ikhwati fillah, sebelum nanti kita bersama membahas tentang surat Al-Insan, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari surat Al-Insan, tapi nanti kita lebih membahas pada apa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya al-abrar yang melakukan ketaatan di dunia, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya di dunia, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dunia. Lebih itu dari ayat pertama sampai ayat yang keempat, mungkin nanti kita tidak perpanjang. Kita sejenak ingin melihat apa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beramal soleh ya, taat kepadanya. Sedikit ingin saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Insan tentang penciptaan manusia dan sebagainya, dan apa yang Allah siapkan untuk mereka yang berbuat baik di dunia. Di dalam surat Al-Insan, sebelumnya di dalam surat Al-Qiyamah, ya sebelum surat Al-Insan itu surat Al-Qiyamah, Allah juga menyebutkan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu ingin kami sampaikan apa hubung kait antara surat Al-Insan dengan surat Al-Qiyamah. Pertama, di dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang proses penciptaan manusia dari nutfah ya, dari mani ya, ovarium, kemudian setelah itu mereka ya, setelah proses tadi itu, proses seperti terlahirlah manusia yang mereka itu laki-laki ataupun perempuan. Allah menyebutkan proses penciptaan manusia ya, dari nutfah, kemudian selanjutnya terlahir dari rahim ibu itu laki-laki ataupun perempuan. Tetapi ikhwati fillah, di dalam surat Al-Insan ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang proses penciptaan manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Setelah Allah menciptakan atau menerangkan tentang proses penciptaan manusia, Allah menerangkan manusia itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah kufur. Kalau yang dalam surat Al-Qiyamah, setelah proses penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan, kemudian di sini setelah proses penciptaan manusia lahir, maka apa? Ada yang syukur dan ada yang kufur. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan, jenis kelamin hamba-hamba Allah, kemudian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan hamba-hamba Allah itu ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Kemudian kalau kita melihat dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi surga dan kondisi neraka. Tetapi Allah itu menyebutkan dalam surat Al-Qiyamah itu secara global. Nah, di dalam surat Al-Insan ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan secara detail terkait dengan surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan secara detail tentang surga, kondisi penduduk surga. Kemudian di dalam surat Al-Qiyamah ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang apa yang didapati oleh orang-orang fujar, orang-orang yang melakukan
kemaksiatan di dunia. Apa yang Allah berikan kepada orang yang bermaksiat di dunia, nanti Allah akan berikan balasan di akhirat. Balasan di akhirat orang-orang yang melakukan maksiat di dunia. Kemudian di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Insan, Allah menyebutkan apa yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan di dunia. Kalau apa yang akan didapati oleh orang yang bermaksiat di dunia, ya, itu Allah terangkan di dalam surat Qiyamah secara detail. Di dalam surat Al-Insan ini Allah lebih memberikan keterangan detail terkait dengan apa yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang melakukan kebaikan di dunia. Di akhirat nanti mereka akan dapat apa? Ya. Kemudian ikhwati fillah, terkait dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Insan secara umum tidak akan kami sampaikan di sini. Ya. Surat Al-Insan ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Tadi sudah kami sampaikan secara singkat bahwa Allah itu menciptakan manusia, ya, saat itu di mana saat itu manusia atau sebelumnya manusia itu belum dikenal, belum ada. Allah menciptakan malaikat dahulu, kemudian apa? Jin dahulu. Kemudian baru Allah menciptakan manusia, itu siapa? Nabi Adam. Yang proses penciptaannya itu sangat istimewa. Ya, kita ketika membaca firman-firman Allah terkait dengan Nabi Isa, kita itu akan kagum dengan mukjizat, ya, kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Isa itu dilahirkan tanpa seorang ayah. Ada yang lebih istimewa daripada itu, ada yang lebih menakjubkan daripada itu, yaitu ada orang, ya, yang hidup di dunia itu tanpa apa? Tanpa adanya seorang wanita. Yaitu siapa itu? Nabi Adam, Siti Hawa. Dan ada yang lebih menakjubkan lagi. Ada manusia hidup tanpa ada laki-laki dan tanpa ada perempuan. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Jadi, masya Allah ya, di sini Allah menceritakan tentang proses penciptaan manusia. Allah menciptakan Nabi Adam, ya, atau Allah menyatakan bahwa manusia keturunan Nabi Adam itu setelah Allah menciptakan Nabi Adam, ya, yaitu dengan kemudian ditiupkan rohnya, kemudian selanjutnya Allah menceritakan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Tetapi di sini Allah menerangkan secara global. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan setelah manusia itu terlahir, manusia itu hidup di dunia, maka di sana ada apa? Ada yang syukur, ada yang kufur. Dan gitu. Baik. Ini tidak akan kami terangkan secara mendalam ya. Kita ingin ya hari ini senang gitu bagaimana melihat ya apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat soleh, apa yang Allah sediakan di akhirat untuk orang-orang yang berbuat soleh. Allah menyatakan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya kami akan menyediakan atau sesungguhnya kami telah menyediakan orang-orang yang berbuat kufur atau orang-orang kafir salasila wa aghlala wa sa'ira. Allah itu memberikan ikhwati fillah, orang-orang kafir di akhirat nanti neraka, ya, yang mana mereka itu tangannya dirantai, kakinya juga dirantai. Salasil, aglal, setelah dirantai kakinya, dirantai tangannya, Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan api yang sangat panas. Dalam hadis kita semuanya telah tahu ya bahwa disebutkan orang yang ditetapkan masuk neraka ketika kakinya menginjakkan neraka itu semuanya atau semua kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia langsung hilang karena begitu panasnya neraka itu. Bahkan dalam hadis kalau neraka itu berlubang sebesar
satu lubang hidung sapi di ujung timur, kemudian ada orang yang berdiri di ujung barat, maka niscaya otaknya itu akan mendidih. Aglala wasaira. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wasaira. Luar biasa panasnya neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jangan sampai kita semuanya apa? Ya, di sini. Kemudian ikhwati fillah, di sini Allah selanjutnya apa? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Setelah Allah menyebutkan apa yang disiapkan oleh Allah ya di akhirat untuk orang-orang yang kafir, orang yang kufur atas nikmat, orang yang kafir ya, orang yang tidak menerima risalah samawiyah, risalah Islam, dengan seperti itu tadi Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan apa yang Allah akan sediakan bagi mereka yang taat, bagi mereka yang akidahnya lurus, ahlu tauhid ya. Di akhirat mereka disiapkan surga yang sangat luar biasa. Yang menariknya, Allah itu menyebutkan tentang apa yang disiapkan orang-orang kafir satu ayat, tapi apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang taat, ahlu tauhid, itu dalam ayat yang begitu banyaknya. Ini menunjukkan rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Subhanallah, Masya Allah. Maka ikhwati fillah, kita semuanya sebagai seorang muslim, hamba-hamba Allah yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengikuti sifat Allah, sifat Rasulullah, kita berusaha untuk mengikutinya. Begitu juga apa yang sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, maka jangan marah diutamakan, jangan marah yang utamakan paling dikedepankan, tetapi maafkanlah dan balaslah keburukan dengan kebaikan. Meskipun kita punya kekuatan, kemampuan untuk membalasnya, tapi kita membalasnya dengan apa? Kebaikan. Itu namanya hilm. Dan itu adalah akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwati fillah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Masya Allah, ini luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, maka Allah akan menyiapkan mereka ya, mereka disiapkan minuman, yaitu minuman di surga. Tentunya minuman ini yang sangat nikmat. Kalau kita membaca surat Muhammad ya, maka orang-orang yang ada di surga itu mereka akan minum apa? Pertama, minum apa? Minuman yang sangat segar. Tawar tapi sangat segar. Ya. Min ma'in ghairi asin. Kemudian yang kedua, baru mereka minum apa? Laban. Ya. Khalisan labanan khalis. Yang pertama adalah apa? Ma'in ghairil asin. Kemudian yang kedua laban. Ya. Yang ketiga khamrin lazatin lisyaribin. Yang terakhir adalah asalun musaffa. Yang pertama adalah air yang tawar yang sangat nikmat. Yang kedua itu adalah susu. Yang ketiga adalah khamr. Ya, khamr tua yang tidak memabukkan, yang begitu nikmat. Dan yang terakhir itu adalah apa? Madu murni. Dan Allah menyebutkan orang-orang di surga itu minum minuman yang sangat lezat ya, yang minuman itu dicampur dengan kafur. Jadi minumannya lezat, baunya pun juga wangi. Tahu kafur kan? Kafur itu kan kalau orang meninggal itu kemudian dikasih apa? Kafur kan ya, supaya wangi. Tetapi kita harus paham, apa yang ada di surga itu bisa jadi namanya sama dengan apa yang ada di dunia. Yang membedakan itu adalah apa? Rasanya, baunya. Intinya di sana jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia. Kita akan temukan ya di dalam Al-Qur'an ya tentang apa? Buah-buah di surga gitu kan. Di antaranya apa? Apa buah-buah di surga yang ada? Ya banyak sekali ya tentang, atau di dalam sunnah ya, di dalam sunnah itu Rasulullah juga menerangkan tentang atin, tentang semangka, kemudian tentang apa lagi, zanjabil, jahe dan lain sebagainya. Jadi
buah-buahan atau apa yang ada di surga namanya mungkin sama dengan apa yang di dunia, yang membedakan adalah rasanya. Jadi minuman tadi itu dicampur atau bercampur dengan kafur. Ini menunjukkan begitu lezatnya minuman itu, dan minuman itu adalah wangi baunya, harum baunya. Ya, jadi bertemulah antara rasa yang enak dengan bau yang, Masya Allah, luar biasa ya. Teh apa? Teh apa itu? Oh, bukan. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Jadi inilah yang Allah sediakan bagi hambanya yang melakukan ketaatan, ikhlas dalam ketaatan, ya, melaksanakan hak-hak Allah, ya, iltizam, komitmen dengan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi maksiat-maksiat. Yashrabuna min khamrin masjuja bikafur. Ya, Masya Allah. Minuman khamr yang bercampur dengan kafur. Barid abyad tibur ra'iha. Tayyibur ra'iha. Jadi warnanya itu jernih, rasanya nikmat, memiliki bau yang sangat harum. Masya Allah. Jadi seperti yang kami sampaikan, rasa nikmat bercampur dengan bau yang harum. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, dalam ayat tersebut, ya, ainan innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Minum tadi itu dari di dalam apa? Gelas. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, bahwa kafur tadi itu bisa, kalau kembali kepada tafsir tadi, kafur itu bisa artinya itu apa, benda yang memiliki bau yang wangi, yang harum, maka minuman tadi itu baunya sangat harum. Atau kafur ini juga sebuah tafsir menyatakan kafur itu artinya adalah apa? Salah satu air, salah satu mata air yang ada di dalam surga. Jadi mereka meminum yang sangat nikmat, minuman yang sangat nikmat, mizajul kafur, dicampur dengan kafur, atau dia minuman itu dari air mata atau sumber air di surga yang bernama apa? Kafur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, di dalam ayat selanjutnya, ya, ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Jadi air yang begitu nikmat tadi itu, ya, mengalir dari mata air, ya, yufajjirunaha tafjira. Ya, artinya apa? Yatasarrafuna fi haitsu yasha'una wa aina sya'u min qusurihim wa duwarihim wa majalisihim wa mahalihim. Jadi orang-orang di surga itu minum, ya, minuman yang sangat nikmat tadi itu terserah apa mereka, dengan sesuka mereka. Mereka bisa minum, ya, baik dari depan istana-istana mereka, ya, atau dari tempat-tempat duduk mereka. Intinya adalah minuman itu benar-benar sangat nikmat dan mudah untuk didapatkan oleh ahli surga, para penduduk surga. Nah, yang luar biasa itu Allah selanjutnya menyebutkan bahwa kenikmatan itu didapati karena 3 perkara. Ini Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Allah menyebutkan, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman syarhu mustatira wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Allah menyebutkan kenikmatan itu didapati, ya, karena apa? Orang-orang tersebut melakukan 3 kebaikan. Tentunya, ya, di luar kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya, sholat, zakat dan sebagainya. Terus kemudian jelas sholat dan zakat, puasa yang Allah wajibkan lainnya pasti dilakukan. Kemudian selanjutnya mereka melakukan yang lainnya seperti ini. Yufuna bin nadhr, yufuna bin nudhr, ya, yufuna bin nudhr, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman abusan, ya, yauman syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira.
Apa yang mereka lakukan? Mereka itu selalu menepati janji. Mereka apabila bernazar itu mereka apa? Menepatinya. Ya. Mereka ketika berjanji menepati, bernazar juga ya ditepati. Ya. Wan nazar fi syara' ma aujabahu mukallaf ala nafsihi lillahi ta'ala min sholatin aw shaumin aw dzabhin aw ghirha mimma lam yakun alaihi wajiban bisyar'i. Ya. Qala Razi ilam anna majami' ta'at mahsulatun amran at-ta'zim li amrillah wa ila. Jadi yufuna bin nazri. Mereka itu ya kalau berjanji menepati dan mereka menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan bahwa selain mereka itu menepati janji, mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut dengan hari pembalasan. Ya. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat adalah orang-orang yang takut akan hari pembalasan. Kalau seorang mukmin, seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa apa yang ia lakukan di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Dan dia tahu bahwa ilmu Allah itu ya mencakup semua apa yang diciptakannya, maka orang itu akan apa? Timbul sifat muraqabah. Ketika mau melakukan keburukan, dia apa? Akan apa? Menahannya. Karena dia tahu bahwa ini sayuhasab, ini akan dihisab. Ketika dia mau berbuat dusta, berkata bohong, dia tahu bahwa ini pasti akan dihisab Allah. Meskipun ya kita berbuat kekejian ini hanya dilihat 1-2 orang, tapi kita semuanya tahu bahwa yang di atas itu tidak akan lalai dengan apa yang kita lakukan. Maka apa? Orang itu akan terhenti, akan menahan diri untuk melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa. Sehingga dengan demikian apa yang ia lakukan itu semuanya adalah kebaikan. Kalaupun tergelincir ya karena ya ketika itu ada khilaf, maka dia langsung mendekatkan diri kepada Allah, ya, bertaubat, taubatan nasuha, kemudian dia merubah keburukan itu dengan kebaikan. Ya. Ini Allah Subhanahu menyebutkan ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Jadi kalau kita memahami di sana ada hari pembalasan, setiap apa yang kita lakukan itu akan dihisab, maka akan timbul rasa apa? Muraqabah. Ya. Kualitas hidup kita akan baik. Keimanan kita akan terus baik. Tapi kalau hamba-hamba Allah itu tidak, atau manusia-manusia itu tidak memahami, tidak meyakini bahwa akan ada hari pembalasan, maka dia akan hidup seenaknya saja di dunia. Dia akan menghabiskan umur yang Allah karuniakan untuknya untuk apa? Menikmati kenikmatan dunia yang hanya sementara ini. Padahal kita di dunia ini hidup hanya sesaat saja. Kayak orang yang mampir minum. Yang abadi, yang nikmatnya tidak ada batas, yang kehidupannya tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya, itu adalah di akhirat nanti. Nah, kemudian ikhwati fillah, selanjutnya Allah menyatakan ya mereka ya melakukan ketaatan kepada Allah, menepati janji, perintah Allah dilaksanakan. Kemudian yang kedua apa? Mereka tak memahami ya bahwa ada hari pembalasan, maka mereka takut dengan hari pembalasan itu, sehingga yang mereka lakukan adalah kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah. Kemudian apa? Wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Ini penting bahwa di antara yang mereka lakukan itu adalah memberikan makanan. Ya, memberikan makanan kepada siapa? Orang-orang yang ia cintai, yaitu orang-orang miskin, yatim dan asir. Apa? Tawanan. Ya, para tawanan. Di sini ya ikhwati fillah, it'amul masakin ya, memberi makanan kepada orang-orang miskin
itu adalah ibadah yang sangat agung. Kalau ada saudara-saudara di sekitar kita yang mereka itu, mohon maaf, tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, makan, ya, atau mungkin ya makanan bisa tapi tidak bergizi, tidak kurang, maka kita ketika melihat seperti itu, kita memberi makanan kepada mereka, itu adalah ibadah yang sangat agung. Dan Allah menyebutkan itu salah satu di antara penyebab orang-orang itu masuk ke dalam surga. Ya. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai abdi, wahai hambaku, aku lapar. Tapi kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Kenapa engkau tidak memberi makan untukku? Maka hamba tadi berkata, ya Allah, bagaimana aku memberi makan engkau padahal engkau adalah Tuhan semesta alam ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai hambaku, ya, sesungguhnya di sana ada orang yang sedang perlu makan. Mereka kelaparan, tetapi kamu tidak memberikan makan untuk mereka, untuknya. Jika kamu itu memberi makan untuknya kepada mereka, niscaya engkau akan temukan aku di situ. Jadi Masya Allah, memberi makanan saudara-saudara kita yang perlu, mereka yang fakir, mereka miskin, itu adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Bahkan kalau saat ini kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, gitu kan, luar biasa, ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang berjuang di sana, dan kita tentunya harus ikut andil dalam kebaikan ini, yaitu dengan doa. Dan kalau kita bisa memberikan bantuan yang materi untuk makanan mereka, itu adalah bentuk implementasi daripada firman Allah dalam surat Al-Insan ini. Jadi memberi makanan kepada orang miskin ini luar biasa. Begitu juga kepada orang-orang yang yatim. Yatim itu adalah orang yang meninggal ayahnya dan ia belum sampai umur balik, yang seperti itu. Itu adalah yatim. Nah, ketika ada orang-orang yang seperti ini, kita memberi makan kepadanya, wah, itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Ya. Kalau kita memberi makan saja seperti ini, apalagi kalau kita ingin lebih daripada itu, bukan hanya memberi makan kepada anak yatim, tetapi juga mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Rasulullah SAW itu mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini. Aku dengan orang yang mengkafil, mencukupi keperluan anak-anak yatim itu seperti dua jari ini. Yaitu apa? Kedudukan di surga itu seperti ini. Jadi sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Kalau kita itu dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yatim tadi itu. Begitu juga yatiman wa asir. Asir di sini apa? Para tawanan. Jadi Masya Allah, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Asir di sini tawanan, tentunya bukan tawanan Muslim. Ya, ini adalah tawanan non-Muslim. Karena apa? Ketika ya pada peperangan di Madinah, atau ketika setelah turun ketika Rasulullah berhijrah, peperangan itu adalah kaum muslimin dengan kaum kafir. Iya kan? Kemudian ya ada tawanan dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah dan para sahabat itu memberikan muamalah kepada mereka dengan baik. Dan ini Masya Allah, janji orang yang melakukan kebaikan kepada tawanan, meskipun mereka tidak seakidah, tentunya tidak seakidah, karena tawanan itu Allah memberikan pahala surga di akhirat nanti itu. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat maaf ya, di akhir-akhir ini kan, saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina itu, tawanan dari Israel itu, yang ditawan oleh saudara-saudara kita di Palestina, itu ketika dilepaskan, kalau kita lihat di video-video itu, mereka itu sangat gembira. Ya, artinya gembira itu ketika ketemu dengan saudara-saudara yang berjuang di Palestina, dan mereka ketika mau lepas bahkan mau dikembalikan berpelukan, bahkan ada yang nggak mau balik ke negerinya. Masya Allah. Tapi berbeda bagaimana kaum muslimin yang ditawan oleh mereka, itu mereka memperlakukan dengan tidak baik. Jadi itulah kaum muslimin ya, dinur rahmah ya, kita itu kasih sayang bukan hanya kepada sesama muslim saja, tetapi ya seperti itu. Dan Allah telah berjanji
orang-orang yang seperti ini ya akan mendapatkan surga. Baik. Nah, ikhwati fillah, saya lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian ya menyatakan dalam surat ini ya, surat Al-Insan, baik, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman, memberikan makan kepada anak yatim ya, orang-orang miskin dan asir tadi, tawanan tadi, itu tidak dilakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan itu hanya untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala dan karena mereka takut adanya hari kiamat, hari pembalasan tersebut. Baik. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Jadi ketika orang-orang yang beriman melakukan kebaikan hanya untuk mencapai ridha Allah dan takut karena adanya hari pembalasan ya, takut hari pembalasan yang kita semuanya itu tahu bagaimana kondisi hari pembalasan itu, hari kiamat padang mahsyar kita tahu kondisinya sangat mengerikan, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberi ya balasan yang sangat luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang melakukan kebaikan karena ridha Allah dan karena takut hari kiamat tadi. Allah itu akan menjaga mereka dari keburukan keburukan akhirat ya. Dalam ini ya disebutkan fawaqahum wa dafa'anhum syurura wa mahadira wa makhadar yaumil qiyamah. Allah akan menjaga mereka dari keburukan-keburukan hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nadratan wa surura. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kegembiraan. Jadi wajah yang berbinar-binar dan kegembiraan. Melakukan kebaikan di dunia, takut akan hari akhirat, ya, berbuat kebaikan karena Allah, maka Allah itu akan memberikan kepada mereka kebaikan, yaitu mereka dijaga dari keburukan dari hari kiamat dan mereka itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mereka itu akan memiliki wajah yang berbinar-binar, wajah yang berseri-seri, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan ya kepada mereka. Nah, maka di sini Imam Ar-Razi mengatakan i'lam anna hadhil ayah ahadun ma yadullu ala anna syada'id al-akhirah la tasilu illa ila ahlil azab. Sesungguhnya keburukan-keburukan akhirat itu tidak akan sampai kecuali kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di dunia atau kepada orang-orang yang ditetapkan untuk mendapatkan azab di akhirat. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi bukan hanya mereka itu dijaga oleh Allah dari buruknya hari kiamat, ya, bukan hanya diberi wajah yang gembira, wajah yang bersinar, perasaan yang begitu gembira ketika di akhirat nanti, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka surga dan sutra, pakaian sutra yang sangat bagus ya. Masya Allah. Wa jazahum bima sabaru. Orang-orang yang taat, orang-orang yang sabar, mereka akan mendapatkan surga. Orang yang taat itu adalah orang yang sabar. Karena sabar itu ada ada beberapa bentuknya. Yang pertama sabar atas ketaatan. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah itu perlu sabar tidak? Iya, perlu sabar. Sholat subuh berjamaah itu berat tidak? Berat. Perlu kesabaran tidak? Iya, matanya ngantuk. Tadi malam ada yang dari Wuryantoro ke Ngadirojo pulang setengah 12. Ya kalau langsung istirahat. Kalau enggak, itu kan. Sekarang adzan subuh jam 4 kurang.
kriip-kriip, waduh itu gimana kok? As-sholatu khairum minan naum, lagi enak banget tadi malam udaranya ya dingin, enak. As-sholatu khairum minan naum atau melanjutkan tidurnya. Itu perlu nggak kesabaran? Perlu sekali. Ya, pagi hari Ahad seperti ini, liburan, pagi-pagi kan enak. Apa? Sepeda, goes sama istri tercinta kan gitu kan? Atau jalan-jalan nyoto bersama keluarga. Masya Allah, jalan ke geria prestasi. Perlu kesabaran tidak? Perlu kesabaran. Taat itu ya perlu kesabaran. Puasa perlu nggak kesabaran? Iya. Ya. Bangun pagi, kemudian sahur, kemudian menahan makan dan minum dan segala apa yang Allah ya haramkan, Allah benci sampai matahari tenggelam. Itu perlu kesabaran. Dia mulai perlu kesabaran. Membaca Al-Quran perlu kesabaran tidak? Perlu sekali. Setiap kebaikan, ketaatan itu perlu kesabaran. Jadi pahala orang-orang yang bersabar, yaitu sabar atas ketaatan, kemudian sabar atas apa? Maksiat. Maksiat pun perlu kesabaran tidak? Iya. Menahan kemaksiatan itu perlu kesabaran. Karena apa? Masya Allah. Coba. Kemaksiatan itu enak tidak? Coba. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Iya. Nah, iya. Iya. Kemaksiatan luar biasa. Iya kan? Pulang dari Ngadirojo malam-malam lewat Waduk Gajah Mungkur. Oke, hotel nengono. Ya. Ada yang ngawe-ngawe itu, ada yang ngajak. Nah, itu perlu kesabaran tidak itu? Wah, ya Allah. Iya. Terus kemudian apa lagi? Iya, kemaksiatan. Wah, lagi apa? Lagi bokep itu kan. Wah, susah. Sekarang ekonomi sedang lesu. Pinjam Pak Kasanto. Karena apa? Ada peluang untuk dapat uang secara instan. Banyak. Main apa? Pakai HP itu loh. Nah. Masya Allah. Tapi astagfirullah ini kan gak apa-apa lah. Saya pinjam Pak Kasanto uang, tapi saya gunakan untuk usaha yang halal, modal untuk usaha, bukan untuk seperti itu. Itu perlu nggak sabar? Iya, sabar. Ya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Sabar atas musibah. Sabar musibah ya. Manusia ya tentunya tidak terlepas daripada musibah. Cobaan itu pasti ada. Karena apa? Di dunia ini ya Allah Subhanahu wa taala, dunia ini memang tempat ujian kita semuanya. Ya. Allah menyebutkan dan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Supaya Allah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika musibah itu datang kepada kita, perlu nggak kita sabar? Iya, sabar. Harus sabar. Karena kalau tidak sabar ya. Tapi harus kita pahami, sabar atas musibah itu kita lakukan ketika musibah itu saat datang kepada kita. Jangan sampai nanti setelah berlalu musibah dan kita tahu tidak ada kesempatan lari dari musibah itu, baru kita sabar. Itu bukan, itu sabar bukan seperti itu. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika musibah datang kepada kita. Misalkan orang yang kita cintai atau salah satu di antara anggota keluarga kita meninggal. Kemudian kita apa? Langsung istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang Allah tetapkan adalah kebaikan untuk kita. Meskipun kita menangis, tapi hati kita ya menerima apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Kita sabar atas itu. Kita tahu bahwa semuanya adalah ada hikmahnya. Maka itulah kesabaran yang apa? Sangat istimewa dicintai oleh Allah tadi. Sabar atas musibah itu seperti itu. Tapi kalau ada yang meninggal dari keluarga kita, kemudian kita nangis, kita tidak terima, meronta-ronta, sampai gulung-gulung dan sebagainya, kemudian dia tahu bahwa tidak mungkin nyawa itu akan kembali setelah berpisah dengan badannya. Baru ya sudah kalau gitu sabarlah, nggak mungkin dia kembali. Itu sabar yang diharapkan Islam bukan seperti itu. Sabar itu indah sadmatil ula. Nah, Allah menyebutkan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka akan mendapatkan surga. Dan apa? Harir. Harir itu apa? Sutra. Nah, di sini akan saya lanjutkan sedikit ya, nggak apa-apa ya. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kondisi surga, tempat orang-orang
yang melakukan kebaikan tadi itu. Ya, Allah menyebutkan muttaqiina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dilaluha wa dhulilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira dan selanjutnya. Baik, ikhwati fillah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, orang-orang yang ditetapkan masuk surga, ya, orang-orang yang mereka sabar atas ketaatan, sabar atas kemaksiatan, sabar atas musibah, mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, al-abrar, mereka itu di surga, muttaqiina fiha al-ara'ik. Mereka semuanya itu akan apa? Duduk. Mereka duduk di atas sofa-sofa yang sangat baik, tempat-tempat duduk yang sangat empuk, sangat nyaman. Ya. Tempat duduknya sangat istimewa, sangat baik, nyaman. Ya. Kemudian apa? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Sudah duduk di tempat yang sangat nikmat, ya. Kemudian suhu udara di sana, suasana di sana itu sangat idun, sangat sejuk. La yarawna fiha syamsan. Tidak ada matahari, tidak ada panas matahari di sana. Wala la yarana fiha syamsan wala zamharira. Tidak ada matahari di sana dan juga tidak dingin di sana. Jadi duduk di atas sofa, nikmat, tidak panas dan tidak dingin. Nah, Bapak Ibu itu kalau kita lihat ya, misalkan kita setelah kerja atau kita sendirilah, kita rasa setelah kerja ya, kemudian ada angin sumilir itu kan, ya sudah duduk di atas kursi di rumah kita sambil apa makanya telo tadi itu, sampai makan telo apa bablas gitu kan, nah, itu sudah luar biasa. Kita mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dengan pada hal yang tadi kita sebutkan, duduk seperti itu, angin sumilir, makan singkong, ya, kemudian ditambah dengan kopi atau teh itu. Tapi kalau ngopi jangan bablas ini ya, ngopi saja nggak apa-apa gitu ya Bu ya, tapi jangan bablas. Nah, itu masya Allah nikmat bener gitu. Nah, gitu aja sudah sangat nikmat, apalagi kalau kursinya itu kursi masya Allah ya, Arab kursi yang sangat empuk, sangat nikmat ya, yang Allah sediakan untuk ahli surga tadi itu, dan tidak ada matahari dan juga tidak dingin di sana. Masya Allah. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan hawaul jannah satsat. Udara di surga itu satsat. Satsat itu apa artinya? Yaitu apa? Dhillun mumtad baina tulu'il fajr wa tulu'i syams. Pernah merasakan nikmat udara setelah subuh sampai matahari terbit? Pernah nggak? Setiap pagi kan kita rasakan kan, setelah sholat subuh sampai matahari terbit itu udaranya sangat sejuk, bersih. Nah, di surga itu kata Rasulullah SAW, udaranya itu sesejuk, tentunya lebih sejuk daripada itu, tapi kita digambarkan itu seperti udara antara matahari, antara fajar shadiq itu muncul, fajar tiba sampai matahari terbit, sejuk dan bersih, ya, sat. Kemudian Allah muttaqiina fiha al-ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhulat qutufuha tadlila. Jadi masya Allah di surga itu meskipun tidak ada matahari, tapi ya pohon-pohon di surga itu punya apa? Bayangan. Jadi udara yang sejuk, udara yang nikmat, yang di sana tidak panas dan tidak dingin, ditambah lagi dengan apa? Bayangan pohon-pohon apa? Yang ada di surga, menambah kenikmatan suasana ketika itu. Masya Allah. Menambah kenikmatan suasana di surga. Masya Allah. Coba membayangkan, setiap kita membayangkan apa yang di surga, yang sebenarnya jauh lebih nikmat daripada yang kita bayangkan. Jadi meskipun tidak ada matahari, tapi bayangan pohon di surga itu ada.
Wa dhillat qutufuha tadlila. Ya, Masya Allah ya. Bukan hanya sampai seperti itu saja. Tetapi apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka duduk dengan suasana yang sangat nikmat seperti itu, buah-buahan itu sangat mudah untuk diambil. Bisa diambil dengan duduk, bisa diambil dengan berdiri, bisa diambil dengan duduk di atas sofa, bisa diambil dengan duduk di atas lantai di surga. Masya Allah. Kalau di dunia ini mau merasakan mangga yang nikmat saja, yaitu ya usahanya luar biasa. Ya. Senggei itu kan, pemenek itu kan, itu pun masih nunggu, gak langsung dimakan. Kan kalau kita senggek kita ambil itu, ya belum tentu sudah matang. Kadang masih kita simpan dahulu, kita imbu dulu 2 hari 3 hari baru kita bisa makan. Yang lebih parah lagi kalau mas biarkan di situ saja lah, kita nanti makan ketika matang di uwit, karena matang di uwit lebih enak daripada kita imbu. Nunggu 2 hari 3 hari kalah sama codot itu. Bukan hanya kalah sama codot, kalah sama set kan itu. Ini kan musim hujan ya baru seperti itu. Tapi kalau di surga yang nikmat ya buah-buahannya itu kita bisa mengambil gitu aja dan bisa langsung kita makan. Mudah-mudahan kita semuanya merasakan itu ya. Allah ya. Di dunia itu ada buah yang sangat nikmat itu. Atau di sini ada buah yang sangat nikmat. Apa itu? Durian. Ya. Durian. Kalau sini kan sering kita lihat durian kampung. Durian kampung saja kita lihat tuh Masya Allah. Mau beli eman-eman itu kan 1.000 atau loro. Kadang-kadang dapat 3. Dibuka ada yang enak dimakan, ada yang seperti itu kan gitu kan. Pengen naik level gitu kan. Pengen durian musangking 380.000 itu 80 hitok. Astagfirullahaladzim. Jadi itu kan. Eman iso nggo makan setengah bulan kan itu kan. Cuma 80 gitu. Dapatnya penuh kesusahan. Bisa susah itu karena ngambilnya atau karena mahal harganya. Tapi di akhirat nanti subhanallah, antum mau makan apa saja Masya Allah, mau buah apa saja Masya Allah. Jadi wajazahum bima sabaru jannatan wa harira wa daniyatan alaihim dilaluha wa qutufuha tadlila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaru taqdira. Orang-orang di surga itu akan mendapatkan servis yang full service. Kalau di rumah servisnya pada pagi hari aja dibuatkan kopi dan teh itu. Kopi atau teh, mendoan, telur goreng, iya kan pagi itu. Nanti siang ya terserah nanti kalau ke kantor ya nanti makan di mana. Tapi kalau di surga itu full service. Maka Allah wa yutafu alaihim bi aniyatin. Yatufu alaihim al-khidam bi awani ta'am. Di sana itu full service. Ada pelayan-pelayan yang membawa bejana-bejana atau membawa nampan-nampan yang dipenuhi dengan makanan-makanan dan juga dipenuhi dengan minuman-minuman. Ya. Dan itu dari fiddah, dari perak. Nampan-nampannya, ya, bejana-bejananya, gelas-gelasnya itu dari fiddah, dari perak. Dalam ayat yang lain sebutkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa bukan hanya dari perak saja, tetapi dari emas. Ada yang dari perak, ada yang dari emas. Maka Masya Allah, ikhwati fillah, ada hal yang menarik. Ketika Rasulullah SAW itu istirahat, ya, Rasulullah SAW istirahat, tiba-tiba Umar bin Khattab itu masuk ke rumah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat Rasulullah SAW istirahat di atas tikar yang terbuat dari pelepah seperti itu, beliau menangis. Maka Rasulullah SAW tersadar dan berkata, "Mayuki kaya Umar, apa yang membuat kamu menangis wahai Umar?" Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku teringat kemegahan
yang didapati oleh pemimpin-pemimpin Romawi dan Persia. Ya, wa sahibul Habasyah, dan pemimpin Habasyah. Saya memikirkan kenikmatan mereka dan istana-istana mereka. Wa anta Rasulullah, kamu itu Rasul Allah, ya Rasul. Kamu tidur seperti ini di atas tikar pelepas seperti ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, amma tarda anna lahum dunya wal akhirah. Apakah kamu tidak ridho untuk mereka seperti di dunia, sedangkan yang seperti itu bahkan lebih daripada itu untuk kita di akhirat. Ya. Jadi minuman mereka di dalam gelas emas dan perak, Isra dan Kaisar, Raja Persia dan Romawi. Tapi kita ketika tidak meminum dengan cara seperti itu, Allah itu akan memberikan itu kepada kita di surga nanti. Masya Allah. Nah, kemudian Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa yutafu alaihim bi anyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Gelasnya itu dari apa? Dari perak dan dicampur dengan qawarir. Qawarir apa? Kaca. Jadi gelas dan bejana di sana itu terbuat dari perak dicampur dengan kaca. Ada peraknya, ada kacanya. Sehingga di situ bertemulah dua perkara yang jernih, ya, perkara yang sangat baik, yaitu kejernihan kaca dan mengkilapnya perak. Masya Allah. Pernah makan, biasanya piring kita gitu-gitu aja ya, piring kita gitu-gitu, nggak apa-apa. Kita kadang pas sampai piring seng gitu, ya, piring seng, piring apa? Ya, piring melamin atau piring plastik gitu. Ya. Tapi Masya Allah, ikhwati fillah, nanti Allah menjanjikan kepada mereka seperti itu. Jadi wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, jadi istamalah bayadul fiddah wa wasafa'ul qawarir. Bertemulah ya kilauan perak dan kejernihan kaca tadi itu. Sehingga apa yang ada di dalam gelas itu akan nampak. Allah menyebutkan qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan gelas yang ada di sana, bejana yang ada di sana itu besarnya itu berbagai macam, sesuai dengan keinginan yang ingin meminum ya minuman yang ada di bejana itu. Pengen banyak ada ukurannya, pengen sedikit ada ukurannya. Ya. Kalau gelas seperti ini kita pengen, Pak, saya pengen tehnya ini setengah saja karena tadi pagi saya sudah ngopi. Gelasnya seperti ini ya, tapi tehnya cuma seperti ini. Nggak enak di sawang gitu kan. Masuk panitianya ngasih teh cuma segitu, tehnya habis tadi. Kan gitu kan? Gitu. Atau tetap dikasih penuh seperti ini, terus nanti saya hanya minum setengahnya. Masuk, ya Allah Ustadz, katanya kita harus melaksanakan perintah Allah. Ini kok nggak diminum habis, mubazir. Masa Ustadz mubazir, tabzir kan gitu. Nah, tapi di sana itu minuman, makanan itu ada bejana yang sesuai dengan apa yang banyaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peminumnya. Mau sedikit minumnya ada tempatnya, ada gelasnya, banyak ada. Makanan juga seperti, Masya Allah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, ini coba nanti sampai di rumah diteruskan. Sangat indah sekali surat Al-Insan ini. Isinya bagaimana Allah menggambarkan ya suasana surga dan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang ditetapkan masuk ke dalam surga. Nanti sampai rumah kita lanjutkan ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi ya, bulan depan kita perdalam ini. Kita berusaha untuk mengambil nilai-nilai yang ada dalam surat Al-Insan ini ya. Dan setelah kita mengambil nilainya, kita implementasikan sehingga kita semuanya mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu surga dan kenikmatan surga. Allahumma amin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.